Halo Bapak dan Ibu, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia bersama keluarga tercinta. Perkenalkan, saya Dokter Lansia Sehat. Kali ini, saya ingin berbagi satu informasi penting, terutama bagi Bapak dan Ibu yang punya kebiasaan mandi malam. Mungkin selama ini kita berpikir mandi malam itu hal biasa. Badan terasa segar, pikiran lebih tenang, apalagi setelah seharian beraktivitas. Namun, tahukah Bapak dan Ibu, di balik segarnya mandi malam, ternyata ada satu resiko tersembunyi yang bisa membahayakan kesehatan otak dan jantung kita. Sebagai dokter spesialis otak, saya sering menemui pasien usia di atas 60 tahun yang datang dengan keluhan pusing tiba-tiba, penglihatan kabur, bahkan mendadak jatuh pingsan usai mandi malam. Setelah diperiksa, ternyata ada kaitannya dengan suhu air dan waktu mandi yang tidak tepat. Ini bukan untuk menakut-nakuti Bapak Ibu, tapi agar kita semua lebih waspada demi kesehatan jangka panjang. Mari kita bahas satu persatu. Mengapa mandi malam bisa berbahaya, terutama bagi orang lanjut usia? Sebenarnya, jawabannya terletak pada cara tubuh kita beradaptasi dengan perubahan suhu. Saat kita mandi dengan air dingin di malam hari, pembuluh darah akan mengecil mendadak karena suhu tubuh yang hangat harus menyesuaikan dengan air yang dingin. Proses ini bisa membuat tekanan darah naik turun secara drastis. Bagi orang muda, perubahan ini mungkin tak terasa. Namun, bagi bapak dan ibu yang usianya sudah di atas 60 tahun, pembuluh darah tidak lagi seelastis dulu. Dinding pembuluh darah cenderung menebal, aliran darah melambat, dan tekanan darah pun lebih sulit dikendalikan. Akibatnya apa? Resiko serangan stroke jadi meningkat. Stroke sendiri terjadi saat aliran darah ke otak terhambat, sehingga sel-sel otak kekurangan oksigen. Bila pembuluh darah di otak pecah atau tersumbat tiba-tiba, gejala stroke bisa muncul tanpa tanda-tanda jelas sebelumnya. Beberapa pasien saya bercerita begini, "Dok, saya cuma mandi jam 8 malam. Airnya dingin, rasanya segar. Tapi setelahnya kepala terasa ringan, pandangan berkunang-kunang. Pas bangun tidur, tangan saya tiba-tiba sulit digerakkan." Nah, inilah yang kita khawatirkan. Mandi malam dengan air dingin dapat memicu tekanan darah naik turun mendadak, terutama kalau tubuh dalam keadaan lelah atau sistem kekebalan sedang lemah. Belum lagi kalau bapak dan ibu punya riwayat hipertensi atau kolesterol tinggi, resiko stroke semakin besar. Selain itu, suhu air panas pun bisa berbahaya kalau tidak diperhatikan. Banyak orang berpikir mandi air panas lebih aman. Padahal, kalau suhu air terlalu panas, pembuluh darah melebar terlalu cepat. Akibatnya, tekanan darah bisa turun drastis. Bapak Ibu bisa merasa pusing, kehilangan keseimbangan, bahkan jatuh terpeleset di kamar mandi. Bahayanya berlipat ganda. Jadi, bagaimana sebaiknya? Apakah orang lanjut usia tidak boleh mandi malam sama sekali? Tenang, bukan begitu. Kita masih boleh mandi malam, asalkan tahu caranya agar tetap aman. Pertama, perhatikan suhu air. Jangan terlalu dingin dan jangan terlalu panas. Gunakan air hangat suam-suam kuku sekitar 37–40 derajat Celcius. Air hangat membantu melancarkan sirkulasi darah tanpa membuat pembuluh darah menyempit atau melebar terlalu cepat. Kedua, pilih waktu mandi yang tepat. Sebisa mungkin mandi sebelum jam 7 malam. Mengapa? Karena suhu udara makin malam makin dingin, sehingga tubuh butuh usaha ekstra untuk menyesuaikan suhu. Kalau terpaksa mandi di atas jam 8 malam, pastikan tubuh tidak dalam kondisi terlalu lelah. Ketiga, jangan langsung mandi setelah beraktivitas berat. Misalnya habis berkebun, berolahraga, atau berjalan jauh. Tubuh perlu waktu untuk menstabilkan detak jantung dan tekanan darah. Paling tidak, istirahatlah 15–30 menit sebelum mandi. Keempat, pastikan kamar mandi memiliki lantai yang aman dan tidak licin.
Gunakan alas kaki anti-slip agar tidak terpelasat. Bila perlu, pasang pegangan tangan di dinding kamar mandi. Kelima, mandi secukupnya, tidak perlu berlama-lama. Cukup membersihkan tubuh bagian penting seperti ketiak, area lipatan, dan kaki. Kalau hanya ingin merasa segar, cukup dengan menyekat tubuh menggunakan handuk basah dengan air hangat. Setelah mandi, segera keringkan badan dan kenakan pakaian yang hangat. Selain cara-cara tersebut, Bapak dan Ibu juga harus memperhatikan tanda-tanda tubuh. Bila merasa badan menggigil, pusing, atau jantung berdebar setelah mandi malam, segera duduk atau berbaring dan minum air hangat. Kalau keluhan tidak membaik, jangan ragu hubungi dokter. Banyak orang berpikir gejala stroke hanya berupa kelumpuhan mendadak. Padahal, gejala awalnya sering diabaikan. Rasa kesemutan di wajah atau tangan, bicara cadel, pandangan ganda, hingga kehilangan keseimbangan. Kalau Bapak Ibu atau anggota keluarga mengalami tanda-tanda tersebut, jangan tunggu besok. Segera ke rumah sakit terdekat. Saya juga ingin menekankan, pola hidup sehat sangat membantu menurunkan resiko stroke. Selain berhati-hati saat mandi, Bapak Ibu juga perlu menjaga tekanan darah tetap stabil. Caranya bagaimana? Konsumsi makanan rendah garam, perbanyak sayur dan buah, batasi gorengan dan makanan berlemak. Rajin minum air putih hangat, tidur cukup, dan berolahraga ringan seperti jalan kaki atau senam lansia. Kalau Bapak dan Ibu punya penyakit bawaan seperti hipertensi, diabetes, atau kolesterol tinggi, rutinlah kontrol ke dokter. Minum obat sesuai anjuran. Jangan pernah menghentikan obat darah tinggi tanpa izin dokter. Ini penting sekali, karena tekanan darah yang tidak terkontrol bisa memicu serangan stroke kapan saja. Saya paham, banyak orang tua merasa kuat karena belum pernah sakit parah. Tapi ingat, tubuh kita tidak sama seperti dulu. Seiring bertambahnya usia, organ tubuh butuh perhatian ekstra. Jadi, rawat diri Bapak dan Ibu sebaik mungkin. Mulai dari hal kecil seperti mandi, makan, dan beristirahat tepat waktu. Baik. Mari kita rangkum tips penting agar mandi malam tetap aman untuk lansia. 1. Gunakan air hangat. Hindari air terlalu dingin atau panas. 2. Usahakan mandi sebelum jam 7 malam. 3. Jangan mandi setelah aktivitas berat. 4. Perhatikan keamanan kamar mandi. 5. Mandi secukupnya atau cukup sekat tubuh bila tidak terlalu kotor. Kalau perlu, mintalah bantuan keluarga untuk menemani Bapak dan Ibu saat mandi malam, terutama kalau sering merasa pusing atau tidak stabil berdiri. Lebih baik mencegah daripada menyesal. Terakhir, saya ingin mengingatkan, kesehatan otak dan jantung sangat berhubungan dengan cara kita merawat tubuh setiap hari. Kebiasaan sepele seperti mandi malam mungkin tidak terasa sekarang, tetapi dampaknya bisa muncul tiba-tiba. Jangan anggap remeh. Saya percaya Bapak dan Ibu semua ingin hidup panjang umur, sehat, dan tetap aktif bersama keluarga tercinta. Mari kita saling mengingatkan agar senantiasa menjaga kebiasaan baik. Kalau Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya ke anak, cucu, atau tetangga. Siapa tahu ada yang selama ini mandi malam tanpa tahu risikonya. Bagi yang ingin tanya jawab lebih lanjut, boleh tulis pertanyaan di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawab satu persatu. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, panjang umur, dan bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya.